Kalau pakai nomor ini, kamu buku gratis lah. Penggunaan bismillah ketika mau memulai suatu aktivitas cukup bismillah saja. Mau pakai baju bismillah, mau lepas bismillah, mau keluar kamar mandi masuk kamar mandi ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min khubuthi wal khaba'ith.
Jadi, kemarin kita sampai di perkataan penulis, i'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Dan kemarin dia jelaskan tingkatan ilmu. Terakhir yang kita baca adalah maratibul ilmi. Tingkatan atau derajat ilmu itu ada 6. Kemarin yang pertama adalah ilmu yang benar-benar tahu, yaitu mengetahui sesuatu sesuai apa adanya. Mengetahui sesuatu sesuai apa adanya. Namanya al-ilmu. Paham yang sebenarnya. Dia menelan gula, tanya apa rasanya manis. Berarti dia benar-benar berilmu. Kalau dia dikasih gula, ditanya apa rasanya, apa pedas misalnya. Nah, berarti dia bukan nggak berilmu ya. Dia berarti tidak berilmu. Baik. Kita lanjutkan di baris paling bawah. Wal ilmu yang qasimu ila ismaini. Kemarin kita sudah baca tingkatan ilmu yang 6. Kemudian wal ilmu yang qasimu ila ismaini. Dan ilmu itu terbagi menjadi 2 macam. Daruriyun wa nawariyun. Ketemu? Ya. Kita cetakan di dalam Iki ilmu wa ini ya. Bawahnya. Setelah 6 itu, setelah yang 6 ya, kemudian bawahnya lagi. Dan ilmu yang qasmu ila qismaini. Ilmu terbagi menjadi ilmu yang qasmu ila qismaini. Dan ilmu itu terbagi menjadi 2 macam. Daruriyun, daruri itu bisa dikatakan sesuatu yang sudah paten. Iya. Dia secara bahasa darurat. Daruri itu darurat. Darurat itu apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dihindari itu ya. Paten. Ya, sesuatu yang nggak bisa kita katai dan penjelasannya nanti. Apa yang maksud dengan daruri ini? Pokoknya yang pertama ilmu darurat, yang kedua ilmu teori. PS. Lawan teori apa? Ini merupakan teori yang indah. Kalau pasti Kalau di sekolah itu yang daruriyun itu IPA. Iya, IPA itu ilmu pasti. Ilmu yang Sudah pasti. gitu lah, ilmu pasti benar. Nah, kalau IPS itu ilmu tergantung kondisi. Kondisi sosial masyarakat. Iya kan maksudnya gampang. ya sing penting kan ilmu yang sudah jelas yang pasti. Satu tambah satu. Ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu daruri pasti, kemudian naudari. Ini sebenarnya yang naudari ini juga pasti, cuma dia yang satu ini nggak membutuhkan penelitian, yang daruri, yang naudari ini butuh penelitian, butuh pembelajaran. Nah, kita baca penjelasannya. Qad daruriyu, ada pun ilmu yang daruri adalah ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Apa yang diketahui dari ilmu itu secara darurat, secara daruriyan, jadi paten. Bihaitsu, dengan cara yaqarru ilaihi min ghairi nadharin wa istidlalin. Ini secara bahasa itu memaksa, mengharuskan kepada ilmu itu min ghairi nadharin, tanpa teori. Jadi mengharuskan tahu, pasti akan tahu tanpa penelitian. Walas istidlalin, dan tanpa pendalilan, tanpa petunjuk pun dia tahu. Contohnya Kal-ilmi bi'anna an-nara haratun. Seperti mengetahui bahwa api itu panas. Perlu belajar? Tidak. Ya, seperti ini kan ini maksudnya daruri. Ilmu daruri seperti itu. Bahwa api itu pasti panas. Ini sudah Perlu belajar, sudah kasih tahu nanti gitu. Tidak perlu penelitian yang ketika seorang dekat pada orang ini
Tapi ya pasti pedes. Jadi paham ya dari contohnya adalah api panas. Jadi ilmu yang termasuk ilmu yang doruri. Mengetahuinya itu tanpa harus ada penelitian dan pemahaman penjelasan yang panjang. Wal nadhariyu, adapun ilmu yang nadhari itu secara bahasa ya penglihatan, penelitian, pembelajaran, teori dan jelas. Ma yahtaju ila nadharin, apa yang butuh kepada penelitian, wastidlal dan pendalilan, kal ilmi biwujubi niyyati fil wudu'i, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam wudu. Seorang mau wudu, kalau nggak belajar wudu dia nggak tahu bahwa ternyata sebelum wudu harus ada niat. Jangan tanpanya dia nggak sah wudunya. Dia harus belajar wudu. Jadinya apa? Ada dalam hadis gitu. Jadi ini namanya ilmu yang nadhari. Dan yang lainnya sholat. Sholat dengan perinciannya butuh teori pembelajaran yang panjang kan, mulai dari takbir sampai salam, pada salam butuh nadhari atau teori atau pembelajaran yang banyak. Ini penjelasan dari perkataan Malik i'lam, ketahuilah. Kita lanjutkan. Rahimakallah. I'lam rahimakallah. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, ini matan. Bacaan di atas dan kembali ke atas perkataan penulis yang Muhammad bin Abdul Wahab. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ta'allumu arba'i masaila. Kita lihat dari sisi i'rab. Maksudnya biar mengantuk. Jadi kalau dia bukan i'rab, Kok beda ya? Betul. Kembali dengan atas saja. Ini kan kembali setelah apa? Setelah ada nomor lagi menguji. Ini berarti kita lihat ke atas lagi. Tadi kan tidak ada nomor kan, setelah warna jadi bawahnya ada nomor kan, catatan kaki. Oh iya. Nah itu namanya sarah dari yang saya ini. Jadi ada diawali dengan angka-angka itu perkataan saya ini. Setelah itu habis kita kembali ke atas lagi lihat matan. I'lam rahimakallah. Ini cara baca kitab syarah kayak gitu. Kadang belum tahu mana ini. Jadi kembali ke atas, ke bawah. Jangan ini rahimakallah. Kan ada nomor kan? Nah, dia angka 1. Lihat di bawahnya angka 1-nya apa? Nah, itu berarti sampai itu pembicaraannya, kemudian ke perkataan musyawarah. Ini kita baca dulu matanya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Masalah itu kita arab. Annahu yajibu alaina. Yajibu dengan mudhari' alaina. Ta'allumu arba'i masaila. Bahasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Dan baru jadi walinya. Baca sarannya. Kalau ada yang membaca sarannya, rahimakallah. Yang nomor 1 sarannya membaca. Mungkin ada. Kau perlu mengetahui ini kan? Iya. Apa itu? Iya. Rahimakallahu afadhu alaika min rahmatihi faqsul biha ala madhurika wa tanju min mahdurika fal ma'na wa faradallahu laka ma madha min dhunubika wa waffaqaka
وعصمك فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمن أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب ورحمة والتوفيق بخير والسلامة من الذنوب في المستقبل وصنع المؤلف رحمه الله يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. Rahimakallah, i'lam rahimakallah. Kata al-mu'allif rahimakallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Jadi rahimakallah, ini benar seorang bicara ikhwati fillah, rahimakallah, rahimakumullah. Dan sudah sekalian, semoga Allah merahmati kalian sekalian, merahmati kita sekalian. Rahimakallah. Ini membawakan al-mu'allif setelah bismillah, kemudian memberikan doa, mendoakan kepada yang membaca kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Apa yang dimaksud penjelasan dari rahimakallah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan rahimakallah maksudnya adalah afadha 'alaika min rahmatihi. Allah afadha itu yang sering dipakai ketika dalam air, afadha itu menumpahkan, afadha menumpahkan. Jadi kalau ini bisa dikatakan dengan mencurahkan. Afadha 'alaika min rahmatihi. Semoga Allah mencurahkan kepadamu dari rahmatnya. Allati tahsulu biha 'ala matlubika, yang mana dengan rahmat itu engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Allati tahsulu biha, yang tercapai dengannya, dengan rahmat itu, 'ala matlubika, apa yang kau inginkan. Jadi seseorang ketika tercapai apa yang diinginkan itu bukan semata-mata karena usahanya. Ya, ada usahanya, perannya di sini ya, tapi yang inti adalah rahmat dari Allah. Orang yang belajar kemudian dia bisa cerdas, menguasai setiap ilmu yang diajarkan, itu bukan semata-mata karena kecerdasan dia dan kesungguhan dia dalam belajar, tapi yang paling utama adalah rahmat Allah padanya. Itu dengan rahmat Allah itu tahsulu biha 'ala matlubika, tercapailah dengan rahmat itu apa yang kamu inginkan. Wa tanju min mahdurika, dan kau selamat dari yang kau tidak senangi. Engkau selamat dari apa yang kau benci. Maksud demikian, berarti seorang dalam perjalanan, di perjalanan itu dia melihat banyak sekali terjadi kecelakaan, dia selamat. Ya, jangan kalau kemudian lihat, aku pandai nyetir dia, pintar nyetir, mana pas jatuh aku enggak. Ya, itu namanya apa? Tertipu dengan dirinya sendiri. Itu adalah rahmat Allah kepadanya. Jadi dengan rahmat Allah itulah tercapai apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang dia tidak sukai. Fal makna ghafarallahu laka. Adapun makna yang lebih dalamnya adalah makna dari rahmat Allah adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Allah mengampuni darimu apa yang telah lewat dari dosa-dosamu. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau, misalnya. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Raffaqaka wa asamaka fima yastaqbil. Istaqbala yastaqbil. Istaqbala yastaqbil. Ada harapannya istaqbal dan yastaqbil. Istaqbal. 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 Dibuat majul, oh iya ada minat. Jadi dibuat majul. Lima. Ini gimana ada makanya? Ya karena ada minat, berarti kayaknya dibuat majul. Jadi yang diinginkan oleh mu'allif, yang dimaksud dengan
Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu adalah Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, bahwa fakoka dan memberimu taufik. Taufik itu kemampuan untuk beramal, bukan sekedar pengetahuan. Orang tahu tapi belum mampu untuk mengamalkan, dia belum dapat taufik. Dia belum dapat hidayah, tahu belum bisa mengamalkan, namanya belum dapat taufik. Yang terpenting adalah ada sekedar hidayah, taufiknya. Banyak orang yang sudah tahu keutamaan salat berjamaah misalnya, pahalanya besar ini. Tapi berapa orang yang datang mau salat berjamaah karena mereka belum dapat taufiknya. Walau fakoka dan Allah memberi taufik, yaitu memberikan kekuatan untuk beramal. Wa'asal maka dan menjagamu, melindungimu fima istakbaru minha, pada apa yang akan bertemu menemuimu. Masalah ya semua menjaga. Dan Allah memberikan taufik kepadamu untuk beramal dan menjagamu pada di masa yang akan datang. Buat teman apa? Dari apa-apa yang akan datang kepadamu. Ada idza ufridatir rahmatu, ini apabila kalimat rahmat itu sendirian, ufridat, tidak digandengkan dengan kalimat yang lainnya. Ya, rahmatullah. Jadi kalimat rahmatnya tidak ada digandengkan dengan yang lainnya. Semoga Allah merahmatimu. Jadi yang dimaksud rahmat adalah Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, kemudian memberikan taufik kepadamu untuk bisa beramal dan menjagamu dari hal-hal yang akan menemuimu di masa yang akan datang. Ini apabila kalimat rahmat sendirian. Amma idza qurinat bil maghfirati, adapun apabila kalimat rahmat itu digandengkan dengan maghfirah, Rabbifir warham, Allah ampunilah dan rahmatilah. Apabila kalimat rahmat digandengkan dengan maghfirah, wal maghfiratu lima madha min adh-dhunubi, maka yang dimaksud ampunan itu dari dosa yang telah lampau, war rahmatu wat taufiqu lil khairi was salamati min adh-dhunubi fil mustaqbali. Maka makna rahmatnya, apabila kalimat rahmat digandengkan dengan maghfirah, maka maghfirah itu ampunan dari dosa yang telah lalu. Kemudian rahmat itu maksudnya adalah taufik, ya, rahmat, taufik, diberikan kekuatan untuk beramal, lil khair, untuk beramal kebaikan. Wassalamat, tidak selamat, minal dhunubi, dari terjatuh kepada perbuatan dosa, fil mustaqbali, di masa yang lampau. Jadi kalau rahmat sendirian sudah mencakup kedua-duanya, pengampunan dosa yang telah lampau, diberi taufik dan dijaga dari kesalahan di masa yang akan datang. Apabila digandengkan dengan maghfirah maka tipis saja. Yang maghfirah hanya pengampunan dosa yang lampau, rahmatnya adalah taufik dan penjagaan dari terjatuh pada kesalahan di masa yang akan datang. Wasani'ul mu'allifi rahimahullah ta'ala, ini mengulangi. Dan apa yang dilakukan mu'allif ini, doa yang disampaikan mu'allif rahimahullah, ya dulu ala inayati, menunjukkan atas perhatiannya beliau, wa syafaqatihi, dan lembutnya beliau, bil mukhatabi, terhadap orang yang membaca kitab beliau, wa qasdil khairi lahu, dan menginginkan kebaikan untuknya. Jadi doa beliau ini, rahmatullah, semoga Allah merahmatimu, ini menunjukkan bahwa beliau rahmatullah memberikan perhatian kepada pembaca kitab beliau agar mendapatkan kebaikan. Wa qasdil khairi, bermaksud mendapatkan kebaikan
terhadapnya. Ini berarti nomor satu dah habis ujian. Kembali ke atas. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masaila. Ada nomor lagi. Ya, berapa masjid? Yang tadi kan penjelasan nomor satu udah habis. Iya. Nah, berarti kembali ke atas. Ke atas keamatan lagi. Di sininya ada nomornya. Ada. Setelah nomor satu tadi dilanjutkan. Kan tadi rahmatullah dan Oh, rahmat. di sini nggak ada nomor. Nggak ada. Makanya balik nomornya aku bingung. Mestinya ada tuh. Aneh, kalau berarti aneh. Cetakannya aneh gitu. Karena ada masih. Makanya aku Beda cetakan biasanya nggak ada. Yang anahu itu malah nggak ada. Iya. Ini nggak ada nomor. Makanya aku mau balik nomornya. Ini berarti malah tanpa nomor semua. Bapaknya di keterangan mana loh. Aset tapi kan di sini sudah disebutkan potongan-potongannya. Boleh menurut Ini langsung berarti. Ini disebutkan potongannya. Berarti nggak perlu balik langsung lanjut. Langsung. Oh, peran Makanya kan orang marah. mantan lanjut. Dipotong nanti. Jadi di bawah pun ditulis mantan gitu. Tapi potongannya yang mau dijelaskan. Oh, ini udah. Malah lebih enak gitu. Pada potongannya dulu. Yang ini paham aja ya. Tapi yang anahu nggak ada. Dari mantan awalnya ditulis dari lanjut. Karena yajibu alaina itu bukan anugerah sampai masa ini. Iya, sampai masa tidak. Anda boleh dibuat itu. Tahu lumar banget saja. Jadi baca. Kalau di sini qauluhu arba'in masailah langsung itu dia. Atau mungkin sama itu makanya ada yang belakang aja. Iya ya, belajar. Satu kalimat gitu. Nilai makanya ada. Berarti analognya kembali ke atas. Yang ada apa yang ada di atas. Makanya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Masalah jamak dari mas'alatun. Mas'alatun dia masalah terjadi pada kita. Masalah terkait masalah. Dari masalah itu alladhi dzakarahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala tasmalu dima kullahu fahiyya jadi betul bil inayati li adami nafnya. Permasalahan ini 4 masalah ini allati dzakaraha al-mu'allif yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah tashmalu mencakup ad-dina kullahu, mencakup agama keseluruhan. 4 masalah yang disebutkan ini mencakup perkara agama keseluruhan. Fahiyya jadiratun bil inayati, maka ini sangat pantas. Jadirun ada yang namanya jadir. Ini pantas Sesuai. sangat perlu. Fahiyya jadiratun ada taknya karena iya. Namanya jadirun. Fahiyya jadiratun bil inayati. Ini sangat pantas, sangat perlu untuk diperhatikan. Maknanya ya diperhatikan. Bi'idhami naf'iha, karena besarnya manfaatnya. Di 4 perkara yang akan disebutkan ini manfaatnya sangat besar sekali, maka sangat pantas untuk mendapatkan perhatian. Sangat pantas untuk mendapatkan
al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama, kenapa ulang? Mana jadi? Ma'rifah. Masail. Oh iya, tanya masail. Masalah tadi ya. Diulang al-mas'alatul ula. Kalau mau ditulis lengkap al-mas'alatul ula. Yang pertama al-ilmu. Jadi empat perkara yang itu wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Yaitu bahwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi baru yang pertama ya. Yang pertama mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Jadi perkara yang pertama. Bukan 3 ini sudah 3 gitu bukan. Jadi yang pertama, poin pertama mengandung 3 hal ya. Masalah pertama mengandung 3 hal: ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang Islam. Adil sama. Ya, adillah sama dari dalilun. Dalilun dalilani adillatun. Adillah sama dari dalil. Tanggungan yang punya. Mengapa saya memilih kitab ini juga untuk membaca. Ini saya belajar dari nanti kitab atasnya itu memahami urutan-urutan dalam ilmu akidah, bukan dari ilmu akidah. Termasuk kemarin waktu ini di bulan pertama ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini berarti kan perlu mempelajari kitab yang membahas tentang asma wa sifat. Nah, itu sudah termasuk di tingkatan ke-3 atau ke-4 setelah kitab ini. Makanya kita belum masuk di kuat. Jadi sekarang khusus membicarakan tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Dan bagaimana sekarang akan mengenal Allah tanpa mempelajari nama dan sifatnya? Kan sekarang nggak bisa bertemu dengan Allah langsung. Kita bertemu dengan sekarang karena Allah gaib, bisa dikenali dengan pelajari nama dan sifat-sifatnya. Jadi, dan di sini di poin pertama bahwa ma'rifatullah misalnya mengenal Allah. Di sini nggak dijelaskan panjang lebar, hanya singkat saja. Makanya untuk mengenal Allah secara mendalam perlu pembelajaran tentang nama dan sifat Allah secara khusus. Dan pembelajaran tentang akidah itu memang harus banyak diulang lagi. Hingga sampai ini dikatakan bosan, tapi ya jangan bosan juga dilawan. Ini karena sangat penting benar-benar agar pemahaman dan pengetahuan itu menancap dan meresap dan di sini kita bersama ini kita lanjutkan di besok malam. Berarti belum mau terus mengenal Al-Fatihah itu. Enak. Jadi itu kena simpulannya gitu.
Ada